Kita beralih ke informasi lainnya di mana Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang teks amnesti. Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Arief Hidayat, majelis menilai dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak berdasar menurut hukum. Karena itu dalam putusannya Arief mengatakan majelis menolak permohonan uji materi. Hakim lainnya I. Dewa Gede Palguna menjelaskan Undang-Undang Teks Amnesti tidak bermaksud melindungi pelaku kejahatan. Ia menilai undang-undang itu tidak berangkat dari prasangka peserta teks amnesti sebagai pelaku pidana. Sedangkan dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah tidak dapat diterima. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan mengadili 1. Menolak permohonan para pemohon mengenai konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 131 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899. 2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk permohonan para pemohon selain dan selebihnya. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi putusan MK yang menolak seluruh permohonan uji materi. Menteri Keuangan menilai putusan MK tersebut sangat berarti bagi pemerintah yang tengah menerapkan program teks amnesti. Pemerintah betul-betul sangat menghargai keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan keseluruhan azas atau prinsip ketaatan terhadap hukum, manfaat bagi masyarakat, dan juga kepastian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keputusan ini sangat berarti sekali bagi kami pemerintah yang tengah terus melaksanakan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang masih akan berlangsung hingga pada akhir Maret 2017. Dan tentu saya berharap dengan keputusan ini juga akan menghilangkan keraguan dari para wajib pajak yang akan mengikuti teks amnesti. Sebelumnya 5 pemohon mengajukan uji materi kepada MK mengenai Undang-Undang Teks Amnesti. Para pemohon beralasan negara selama ini telah melakukan tindakan pembiaran atas kejahatan pajak yang telah dilakukan penggelap pajak. Tidak hanya itu, Undang-Undang Teks Amnesti dianggap merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah. Tim Liputan, Berita 1.